Selamat datang di Jendela Vokal. Hari ini kita mau bahas apa ya? Korepetitor. Oh, apa itu repetitor? Jadi gengs, kalian yang sudah nonton video-video kita sebelumnya pasti akan ngeh sama satu kata, korepetitor gitu. Ini bukan kompetitor, bukan kompresor, bukan komposer, tapi korepetitor. Jadi, kalau kita cari ya, korepetitor adalah, silakan baca deh. Berasal dari bahasa Prancis repetiteur. Répéter meaning to repeat, to go over, to learn, and to rehearse. Jadi, dia adalah seorang accompanist, tutor, or coach of ballet dancer or opera singers. Ya. Jadi dibilang ya, to repeat ya, repetitor. Iya. Kalau di bahasa Belanda sih ngomongnya korepetitor ya. Repetitor. Ya, repetitor. Kerjanya memang ngebikin kita ngulang sampai lu muntah. Dan juga untuk bantu kita melatih lagu-lagu kita. Dan biasanya korepetitor itu juga akan membantu kita untuk konser-konser di dalam sekolah. Nah, jadi korepetitor tugasnya itu berbeda ya dengan main subject teacher. Bener. In singing. Kita punya dua guru utama biasanya. Satu main subject teacher in singing, guru A itu yang selalu menghandle kalian dari segi teknik, dari segi nyanyi ya, dari awal sampai akhir selama 4 tahun gitu. Atau kalian mau ganti dengan guru B, C, D bisa. Nah, korepetitor ini peranannya sangat penting dan sangat berdempetan dengan main subject teacher kita. Karena dia yang ngebantu kita untuk membangun musikalitas. Benar. Nah, nggak hanya musikalitas, biasanya korepetitor juga sangat sensitif dengan penggunaan bahasa. Jadi mereka akan mengintegrasikan, yang ngebantuin kita ya, kita kalau udah belajar teknik, sama bahasa kan kita ada guru bahasa sendiri tuh. Nah, korepetitor ini ngelem semuanya menjadi satu kesatuan. Ngelem musikalitasnya kita. Nanti dia bilang, nyanyi lu nggak terlalu kedengeran kayak Jerman nih. Di sini lu terlalu bledos-bledos gitu. L-nya terlalu kental, gitu, tebal. Atau kayaknya artikulasinya kurang crunchy atau gimana. Dari segi interpretasi, nah korepetitor akan menggali-gali kemampuan Kita untuk lebih fleksibel ya, sebenarnya lebih fleksibel dalam musik, tapi tidak keluar dari stylenya. Benar Karena sekali. terutama gue nggak tahu sih sebenarnya kalau jurusan lain juga ada repetitornya ya. Kalau maksudnya Jadi penyanyi jurusan ada korepetitor selalu ya. Selalu. Kayak pianis nggak ada. Tentunya. Tapi kayak misalkan violinis, cellist, siapa lagi tuh, basunis atau trumpetis atau ini, mereka biasanya ada. Ya, woodwind, string, brass, pokoknya selalu ada. Korepetitor ini tadi kan Desi bilang tugasnya berdempetan sama Main subject ya gitu. Jadi kadang-kadang memang ada beberapa masukan yang overlapping juga ya. Overlapping. Sempet ngerasain juga ya kayak gitu ya. Kadang Overlapping. Tapi kadang bingung juga karena Iya. misalkan guru nyanyi maunya temponya lebih cepat, korepetitor maunya enggak deh, kayaknya interpretasi ini lebih baik gitu. Tapi di situ bukan soal benar atau salah, tapi bagaimana kita sebagai manusia, musisi, sebagai murid fleksibel dan pada akhirnya kita menemukan jati diri kita sendiri. dan menentukan sendiri juga. Dan biasanya beda sih, repetitor selama bachelor, repetitor selama master itu beda ya. Tapi intinya sih menurut gua tugasnya repetitor yang paling penting adalah membangun sikap kita sebagai penyanyi yang bekerja sama dengan musisi lain. Itu sangat ditekankan juga gitu. Kayak dari hal-hal yang simpel, misalnya kita diajarin
kalian tuh kalau nyiapin partitur buat pianis atau buat teman ensemble kalian yang lain, tolong kasih misalnya kayak yang di video sebelumnya kita bilang kasih tanda nafas dan lain-lain. Benar. Bagaimana caranya kita bikin tempo sendiri gitu. Benar. Karena kadang-kadang nggak bisa kayak stop, terlalu lambat nggak bisa. Jadi Gitu. korepetitor di sini juga kerjanya selain menjadi guru, mereka akan menjadi kayak partner kita. Iya. Piano duo lah ya ibaratnya, kayak accompanist gitu. Jadi kita tuh kolega, bukan hanya guru dan murid, tapi kita juga kolega dalam bermain musik gitu. Iya. Dan itu yang buat gue privilege banget sih belajar di sini. Karena kadang kalau misalkan kita mau ujian kan, kita bisa dengan dengan sangat nyaman diskusi dengan kompetitor kita, gue mau nyanyi A B C D E gitu. Menurut kamu gimana? Kita bisa minta masukan dari mereka. Kalian tahu nggak sih enaknya di sini itu Di kalau Belanda. di Belanda ya, di Belanda itu kalau ujian kita pasti diiringi oleh korepetitor. Nah di negara lain nih, gue juga baru tahu sih ternyata dari Desi. Jadi Ternyata- yang gue denger ya dari teman-teman konservatorium lain, di beberapa negara, di konservatori misalkan kayak di Amerika atau di negara Eropa lainnya ya, kalau mau ujian kadang kita harus cari teman dari pianis, dari departemen piano gitu. Please dong iringin gue. Mau kau jadi pengiring? Ih, males banget. Pengiring hidup gue. Ya, Udah jadi punya pengiring hidup juga masih cari-cari. maukah Anda mengiringi aku gitu? Padahal kan teman kolega kita yang pianis biasanya Ujian juga. hektik gak iya. sih? Mereka harus ngurusin program program ujiannya mereka sendiri gitu. Iya. Ataupun kalau misalnya nggak program ujian mereka tuh biasanya cukup sibuk ya. Iya. Cukup susah sih cari pianis karena Benar. mereka harus main chamber, harus repertoarnya juga biasanya panjang-panjang banget mesti diapalin gitu. Kadang-kadang buat ujian, bukan ujian akhir ya, ujian antar tahun juga udah cukup ribet gitu mereka. Nah, gengs, gitu. Pak Bos memberikan kita pertanyaan berat nggak deh? Jadi, vocal nerd, kalian harus tahu bahwa korepetitor itu tidak hanya ada di sekolah, tapi ada di luaran sana, di professional world. Kita penyanyi nih selalu butuh korepetitor. Iya. Apalagi menurut gua, penyanyi itu nggak bisa dengerin diri sendiri gitu. Kadang-kadang kita merasa penuh resonansi. Kadang-kadang tuh kita ngerasa kayak ini dictionnya udah cukup gitu, atau misalnya ini timingnya udah pas atau apa gitu. Tapi biasanya repetitor itu bisa jadi telinga ekstranya kita, satu. Kedua, dia juga punya banyak pengalaman sama konduktor dan sama Penyanyi bekerja lain. sama dengan penyanyi lain, jadi dia bisa menyalurkan ide-ide ke kita juga. Kalau pianis ya, apalagi kalau misalnya kita bandingin korepetitor sama guru piano guru piano buat yang solois gitu ya. Ya. Nah, pianis yang solois itu biasanya tidak bekerja sama dengan, atau jarang sekali bekerja sama dengan instrumen lain ya. Jadi sensitivitasnya beda. beda. Nah, iya. apakah semua pianis itu bisa menjadi korepetitor? No. Karena kalau korepetitor itu mesti tahu bahasa, apalagi kalau untuk penyanyi ya, mesti tahu bahasa Prancis, Jerman, Itali, dan untuk instrumen lain sebenarnya juga mereka harus lebih banyak baca nggak sih? Banget. Iya. Karena biasanya mereka selalu kasih tahu kayak referensinya, style yang dari zaman ini tuh kayak begini, style yang dari zaman ini tuh kayak
gimana. Iya, gitu. dan bacanya udah kayak laser jet, woy. Oh, iya Murid itu. udah berapa Benar. biji tiap kali sa. Iya. Lagunya baru setiap Iya. minggu kita ngasih mereka lagu baru. Itu kalau korepetitor kagak bacanya kayak laser jet nggak akan bisa. Iya. Nih. Kadang-kadang juga ini gak sih, apa namanya, amazed banget sama korepetitor kita itu kayak lu kasih apa aja tuh bisa jalan gitu, Benar, bisa dibaca. benar. Kadang-kadang iya saya hari ini mau main Ravel gitu, Ravel yang gitu ya. Terus habis itu oh oke, temponya seberapa? Cuman pertanyaannya gitu, Iya. oh, oke saya coba ya. Iya, jadi menarik banget ya sebenarnya ya kalau misalnya gua punya kemampuan sebagai pianis yang luar biasa gitu ya. Gue sih pengen sih di kehidupan selanjutnya jadi korepetitor. Iya, biasanya pianis-pianis yang suka ngiringin penyanyi ada Atau- potensial loh. Atau instrumen suka ngiringin instrumen Benar, lain, benar. atau biasanya yang suka chamber gitu. Bener, Nah, kalian punya potensial banget untuk menjadi Jadi, korepetitor, dan dalam dunia profesional profesi ini sangat dihargai ya. Itu benar-benar apa ya, kalian karena harus mengerti juga beberapa, kalau korepetitor penyanyi teknik nyanyi kayak gimana. Iya, iya. Kalau nggak paham juga agak blur ya, Iya. gitu. Nah, di Indonesia ada nggak sih korepetitor? Ada nggak? Mungkin sebenarnya gimana ya? Banyak banget sebenarnya orang-orang yang sangat-sangat berpotensi untuk menjadi korepetitor, tapi nggak pernah melabeli dirinya sendiri gitu loh. Benar. Karena kayak kita juga baru tahu di sini kayak, hah, apa sih korepetitor gitu pas Iya, pertama kali. benar. Tapi setelah kita udah belajar, kita sangat menghargai profesi korepetitor gitu. Karena tanpa mereka, apalah kita ini butiran debu. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu detail gimana sih caranya belajar untuk jadi korepetitor, boleh komen atau di bawah. pertanyaan tentang Iya. profesi ini, karena banyak banget hal yang bisa kita gali dan Benar. sharing ke kalian. Apalagi kalian misalkan para pianis berpotensial. Ya. Kesimpulannya, korepetitor adalah profesi yang sangat penting bagi penyanyi, ya musisi sih pada umumnya. Dan korepetitor bukanlah kompresor. Juga bukan accompanist. Iya, bukan apa ya, korepetitor tuh bukan, Nggak lebih rendah daripada, tidak lebih rendah ya. nggak lebih rendah daripada performernya, tapi Benar. setara dengan performer. Kalian para penyanyi tidak boleh arogan merendahkan kolega kalian, merendahkan pianis-pianis. Tapi kita harus tahu bahwa ini adalah profesi yang luar biasa, yang Iya. tanpa mereka kita adalah butiran debu. Begitu saja, gengs, kisah kita pada hari ini. Bisa di hari Minggu nggak sih? Bukan di hari Minggu. Oke. Jangan sampai- lupa subscribe, like, and comment ya. Yuk. Dan kabari kita untuk topik selanjutnya. Bye. Ini apa sih?